Saya melihat ekspor baja setengah jadi itu naik dari sebesar 3 juta ton, 20,9. Dari Morowali memang ya tentu kami tidak Ya, dalam kapasitas. enggak, kan sebagai pakar baja kan bisa bicara. Iya, memang banyak yang ekspor stainless steel itu. Emang dalam negeri nggak ada. Steel sangat kecil. Sangat kecil. Jadi diekspor, Ya. nanti diproduksi jadi baja. Sangat marginal. Dari 1,5 miliar kebutuhan, 1 miliar ton kebutuhan dunia dibandingkan 40 juta ton stainless steel. Oke. Jadi Morowali mengekspor ataupun juga ada yang lain mengekspor barang setengah jadi stainless steel, baik itu nickel pig iron maupun juga slab stainless steel. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, tadi yang disampaikan Pak Ananta, impor naik 22% atau 23% dari 3,9 juta ton menjadi 4,8 juta ton ya. Ya sekitar itulah. Nah, pertanyaan Pak Dirut, di sini data yang Bapak sampaikan saya baca ini, utilitas kita rendah, Pak. Utilitas kita rendah. Ya hanya rata-rata 54%. Bahkan HRC itu di saat impor naik 14%, utilisasi kita hanya 49%. Pertanyaan saya Pak, dulu waktu Kementerian Perindustrian masih bersama kami, tahun 2019 saya sempat tanya soal Permen Perin 32 dan Permen Perin 35 yang saya anggap pro impor baja. Nah, saya mau ingin informatif, Permen Perin 32 dan 35 tahun 2019 itu masih hidup atau tidak? Masih. Jadi ini mungkin biang kerok impor baja naik banyak ya. Karena dulu waktu Kemenperin waktu itu rapat dengan kami, saya mempertanyakan itu. Betul nggak Pak Dirut? 32, 35 sebenarnya kalau faktor impor yang paling tinggi itu disebabkan oleh pengalihan HS code, circumvention menggunakan baja paduan, impor baja paduan. Jadi sebenarnya palang pintu utamanya adalah untuk membendung baja paduan aja. Nah, baja paduan itu 32 dan 35 2019 ini punya kemampuan nggak untuk membendung itu? Karena yang 35 ini malah nggak ada SNI sama sekali. Kan berarti pintu ruang baja paduan ini masuk dari Permen Perin 35 2019 ini? Ya, kontribusinya ada, tetapi lebih banyak untuk yang Januari bea masuk anti dumping atas baja paduan. Jadi apa namanya? Bea masuk anti dumping. HRC. Oke, jadi ini yang harus kita dorong. Nah, lu Pak Dirut, kebijakan dari bosnya Pak Nusron itu pindah dia tiba-tiba. Jadi memang ini PR kita pimpinan. Mungkin undang. Bukan, kita bisa minta. Ya, kita bisa mintaan. Nah, saya usul berarti ada yang salah keberpihakan pemerintah pimpinan. Jadi ini hampir-hampir mirip sama semen. Jadi kita penyakit kita suruh investasi, bangun pabrik,
tapi keberpihakannya nggak jelas. Tapi kalau Morowali, keberpihakannya top. Apa yang dikasih untuk Morowali? Ya betul nggak? Senyum-senyum senior saya ini. Nggak berani jawab pimpinan. Kalau urusan Morowali, top. Semua dikasih. Diamankan. Nggak tahu gua tuh. Lalu itu. Jadi ini tolong pimpinan, usul saya resmi, kita undang Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk bicara soal impor baja ini. Wabil khusus itu, Permen Perin 35 itu. Dan juga biaya masuk anti dumping HRC. Lalu yang terakhir, soal yang disampaikan oleh Bang Kakak Rudi Bangun. Soal blast furnace. Ya, Pak Dirut, blast furnace ini kan sudah investasi 10 triliun, betul? Yang saya dapat informasi sebenarnya ada investasi tambahan yang dibutuhkan supaya efisien. Apa nama itu Pak Dirut? Basic Oxygen Furnace, BOF. Basic Oxygen Furnace. Nah ini yang kurang kan, supaya efisien. Itu butuh berapa ya investasi kalau boleh tahu? Kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta US dollar. 100 berapa triliun tuh? 18 triliun ya? Enggak. Sekitar 2 triliun. 2 triliun, oke. 2 triliun. Ini bukan soal konsultan. Ini ada investasi negara 10 triliun nggak jalan. Alias mangkrak. Nah, kita sebagai anggota DPR, ya harus bisa mencarikan solusi kan. Kalau nggak ngapain kita jadi anggota DPR, Bah? Ya nggak masalah. Jadi ya kita dorong audit investigasi. Tapi setelah itu kita harus cari solusi ini pimpinan. Bagaimana yang 2T ini bisa ada tambahan. Nah, apa rencananya KS? Apakah melibatkan investor strategis atau KS ingin PMN? Apa agendanya? Bisa nggak dikasih tahu kita? Mohon izin, Pak Andre yang Ya. saya sangat hormati. Terima kasih Pak Dirut. Jadi kalau bicara mengenai blast furnace, kami manajemen kalau boleh menyampaikan strategic investor jauh lebih baik. Strategic investor. Yes. Sudah mulai komunikasi nggak? Sudah. Sekarang sudah kita mau tanda calon Oke. strategic investor. Oke. Kalau mau kasih PMN dalam bentuk lain. DPR sama impor-imporan itu gitu loh. Ya. Iya dong. Kalau nggak Muslim jadi anggota DPR nggak Muslim. Ya. Jadi gitu. Jadi itu usul saya, kita undang rapat Mendak dan Menperin untuk menteri aneh itu tuh siapa yang sekarang diem aja itu. Siapa Bahlil ya. Nah, yang bikin presiden kena demo kan salah satunya dia itu. Nah, Udah. ya masa demonya ke kita? Kita nggak ada ngomong, demonya ke tempat dia dong itu. Itu loh. Jadi maksud saya kita selesaikan itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Nyoman Parte di kiri, rupanya